Perkenalkan, nama saya Nisa Noftika dengan NIM 2205100201. Di sini saya bertindak sebagai negosiator dari pihak UPTD Pependa Simalungun. Perkenalkan, nama saya Aina Nur Nabila dengan NIM 2205139. Di sini saya dari pihak negosiator dari CV Sigma Sisiana. Perkenalkan, saya Sari Ramadana dengan NIM 22051083. Di sini saya bertindak sebagai Kepala UPTD Pependa Simalungun. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia dengan NIM 22051094. Di sini saya bertindak sebagai Wakil Direktur CV Sigma Sisiana. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 2205-10133. Di sini saya bertindak sebagai saksi dari UPTD Pependa Simalungun. Perkenalkan, nama saya Rizky Syabana dengan NIM 2205-10024. Di sini saya bertindak sebagai saksi dari pihak CV Sigma Sisiana. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Di sini saya Nisa Noftika dari negosiator pihak UPTD Simalungun. Di sini kami ingin mengundang Ibu untuk melakukan sesi negosiasi draft kontrak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 ini. Apakah dari pihak Ibu bisa meluangkan waktunya? Kebetulan jadwal kami kosong, Bu. Jadi kami bisa menghadiri undangan negosiasi pada tanggal tersebut. Baik Bu, terima kasih. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sesuai kesepakatan kita beberapa hari yang lalu, bahwasanya hari ini kita akan melakukan negosiasi kontrak dari masing-masing pihak. Untuk selanjutnya saya serahkan ke negosiator saya untuk menyampaikan kontrak yang akan kami ajukan. Baik, terima kasih Bu Sari Ramadana. Selamat siang Bapak Ibu dari pihak penyedia jasa. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pertemuan kita hari ini, di sini saya mewakili Kepala UPTD Pependa Simalungun akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa pasal dalam draft kontrak kami yang akan kami sampaikan dengan menyebutkan pasal per pasal, baik untuk yang pertama yaitu pasal pertama istilah dan ungkapan yang nantinya akan dipaparkan di dalam kontrak terkait istilah-istilah yang mungkin sulit dimengerti. Untuk pasal ini termasuk ketentuan umum dalam pembuatan kontrak. Jadi saya rasa sudah tidak perlu dinegosiasikan lagi. Bagaimana Ibu Aina, apakah setuju dengan itu? Baik, Bu, saya setuju. Lanjut saja ke pasal berikutnya. Baik, terima kasih Bu. Adapun pasal kedua yaitu terkait ruang lingkup pekerjaan utama, di mana ruang lingkup pekerjaan utama dalam pembangunan gedung ini terdiri dari pekerjaan gedung belakang, pekerjaan pos jaga, pekerjaan pagar, pekerjaan site dan landscape, lalu yang terakhir adalah pekerjaan jalan area gedung kantor. Bagaimana tanggapan Ibu terkait isi pasal ini? Baik, Bu, mungkin pasal 2 ini sudah selesai, tapi bagi kami akan lebih baik jika sebelumnya pekerjaan inti dimulai, diadakan pekerjaan pendahuluan. Berarti dari pihak Ibu menginginkan untuk adanya pekerjaan pendahuluan. Kalau seperti itu, kami juga dari awal menginginkan yang sama, tapi kami melihat bagaimana kesiapan dari pihak CV terlebih dahulu. Iya, Bu, mohon agar ditambahkan terkait pekerjaan pendahuluan agar pembangunan gedung mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, kami juga menyetujui jika ditambah poin tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pasal 3 yang berisi tentang harga dan pembayaran. Adapun hal-hal terkait adalah yang pertama, harga kontrak adalah sebesar Rp12.399.110.000. Yang kedua, uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi. Yang ketiga, pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sumut rekening atas nama penyedia CV Sigma Sisiana. Bagaimana Ibu Bapak, apabila ada yang ingin ditanyakan, saksi juga diperbolehkan untuk bertanya ya, apabila ada hal yang kurang dimengerti. Untuk poin ini dari saya sendiri sudah memahaminya, Bu.
Silahkan Pak Rizky jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa untuk poin ini pertama itu kurang jelas. Tertulisnya harga yang nominalnya cukup besar, perlu keterangan terkait harganya termasuk apa saja. Baik Pak, kami rasa terkait hal ini akan dicantumkan lebih detailnya di dalam surat perjanjian nantinya. Namun di sini kami akan menjelaskan gambaran umumnya saja. Harga kontrak dalam poin pertama pasal 3 termasuk pajak pertambahan nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Baik Bu, saya sudah paham. Saya kembalikan kepada Bu Aina untuk melanjutkan. Setelah mendengar penjelasan, saya menyetujui isi dari pasal 3 tersebut, Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Di sini saya lanjutkan ke pasal 4 terkait dokumen kontrak. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, terdiri dari adendum kontrak apabila ada, dan surat perjanjian serta surat penawaran dan daftar kuantitas dan harga. Bagaimana Ibu dan Bapak? Untuk hal ini kami meminta agar pihak konsultan pengawas pembangunan nantinya selalu mengingatkan hal tersebut kepada kami agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan dokumen-dokumen. Baik, nanti akan kami ingatkan kepada konsultan pengawas yang ditunjuk dari pihak kami. Pasal ini sudah kita setujui bersama ya. Selanjutnya adalah pasal 5 mengenai hak dan kewajiban, di mana penyedia jasa memiliki hak yaitu menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan kewajibannya adalah melaksanakan, menyelesaikan, dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Untuk hal tersebut, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mengenai poin ini kami memahami dan setuju, Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pasal ke-6 terkait masa kontrak. Masa kontrak dimulai dari jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Apakah pihak CV Sigma Sisyana menyetujuinya? Maaf Bu, untuk masa kontrak mungkin agar lebih jelas dapat dicantumkan tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya nanti di dalam kontrak perjanjian kita. Baik, terima kasih Bu atas sarannya. Nanti akan ditambahkan dalam kontrak perjanjian ya. Untuk selanjutnya itu pasal 7 mengenai penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan ke depannya, para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul atau berhubungan dengan kontrak ini. Dan yang kedua adalah apabila tidak dapat dilakukan dengan damai, maka dapat melakukan perselesaian sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, Dewan Sengketa Konstruksi, dan pengadilan. Bagaimana Bu untuk terkait poin ini? Pihak kami setuju terkait hal itu Bu, karena kami juga menginginkan apabila kedepannya ada perselisihan antara pihak Ibu dan pihak kami, maka langkah awal adalah dengan mengupayakan agar perselisihan dapat diselesaikan secara damai. Terima kasih Bu Aina. Berarti dalam hal ini kita memiliki tujuan yang sama. Maka kita dapat nyatakan bahwa pasal ini sudah disepakati bersama. Saya lanjutkan ke pasal berikutnya yaitu pasal 8 mengenai laporan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian, pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Bagaimana Bu terkait pasal 8 ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk hal ini kami memang memiliki program kerja terkait penyusunan laporan harian pekerjaan. Jadi karena ini sesuai dengan program kami, maka kami menyetujuinya, Bu. Terima kasih Bu. Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ibu dan Bapak atau dari saksi? Apakah sudah memahami? Sudah Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka negosiasi kita lanjutkan ke pihak Ibu, pihak CV Sigma Sisyana. Kepada Ibu Sarah, dipersilakan untuk membukanya terlebih dahulu.
Terima kasih Bu Nisa. Di sini saya selaku wakil direktur dari CV Sigma Sisiana sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak UPTD Simalungun yang telah memilih kami sebagai penyedia jasa dan telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memegang proyek besar ini. Hadirnya kami di sini ingin menyampaikan beberapa hal yang kami rasa perlu untuk dinegosiasikan agar menemukan kesepakatan yang tidak saling memberatkan kedua belah pihak. Langsung saja kepada Ibu Aina sebagai negosiator untuk menyampaikan draft kontraknya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga kepada para pihak yang telah berhadir di ruang tempat negosiasi kita hari ini. Langsung saja saya menyampaikan isi dari draft kontrak kami. Adapun yang pertama adalah tentang istilah dan ungkapan yang tidak perlu untuk dinegosiasikan karena dalam pasal ini hanya berisi istilah penting yang nantinya ada dalam kontrak. Setuju ya Bu? Iya Bu, langsung saja dilanjutkan ke pasal 2-nya ya Bu. Baik, untuk pasal 2 yaitu mengenai ruang lingkup pekerjaan utama. Ruang lingkup pekerjaan utama merujuk pada batasan-batasan spesifik dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang individu dalam suatu posisi atau jabatan. Ini seperti sebuah peta yang menunjukkan area mana yang menjadi fokus utama pekerja seseorang, sehingga dapat menjamin efisiensi dan efektivitas kinerja. Bagaimana Bu terkait hal ini? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kami ingin bertanya terkait batasan-batasan spesifik yang dimaksud tadi Bu. Apakah nantinya perlu untuk dicantumkan ke dalam kontrak atau bagaimana Bu? Kami menginginkannya seperti itu Bu. Hal itu dicantumkan ke dalam kontrak agar kami mengetahui peran dan fungsi kami dalam pekerjaan pembangunan gedung ini. Baik Bu, kami setuju akan hal itu. Nantinya akan kita cantumkan ke dalam kontrak saja. Terima kasih Bu. Dari saksi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Baik, langsung saja saya lanjutkan ke isi pasal yang ketiga ya, yaitu mengenai harga dan pembayaran. Rincian harga kontrak sesuai dengan yang tercantum dalam draft kuantitas harga. Besaran uang muka dicantumkan dalam SSKK dan dibayar setelah penyerahan jaminan uang muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. Apakah untuk hal ini dari pihak Ibu setuju? Kami sudah memahaminya dan kami setuju Bu akan hal itu. Terima kasih Bu. Selanjutnya pasal 4 terkait dokumen kontrak. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki. Bagaimana Bu? Izin Bu, di sini ada yang ingin saya pertanyakan terkait hal ini. Untuk urutan hierarki, apakah tidak lebih baik jika dijelaskan juga di dalam kontrak? Baik, terima kasih atas sarannya. Nanti untuk hierarkinya akan kita cantumkan ke dalam kontrak Bu. Baik, untuk selanjutnya yaitu pasal 5 tentang hak dan kewajiban. Hak pejabat penandatanganan menerima hasil pekerja sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Bagaimana Bu untuk hal ini? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kami setuju Bu, dan kami juga sudah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kami. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya adalah pasal 6 terkait masa kontrak. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender. Bagaimana Bu? Dari kami mengajukan agar masa kontrak ini selama 210 hari masa kerja Bu, sesuai yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau seperti itu, supaya kita menentukan kesepakatan, kami setuju terkait usulan Ibu yaitu 210 hari kerja yang nanti akan kita cantumkan ke dalam kontrak. Selanjutnya ke pasal berikutnya yaitu pasal 7 terkait penyelesaian perselisihan. Dalam hal musyawarah, para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam hal pilihan yang digunakan Dewan Sengketa untuk menghentikan mediasi dan konsiliasi, maka nama anggota Dewan Sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.
Apakah dari pihak Ibu setuju? Kami setuju Bu, akan hal ini juga kami telah ajukan dan kita sepakati bersama. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya adalah pasal 8, yaitu terkait laporan hasil pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Bagaimana Bu terkait hal ini? Kami setuju untuk isi pasal 8 ini. Baik, terima kasih Bu. Dari saksi, apakah ada pertanyaan lain terkait draft kontrak yang telah kami sampaikan? Sudah cukup Bu, sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Terima kasih untuk semua pihak, dan terkait pembuatan kontrak kami mengajukan dari pihak kami yang membuatnya. Mengingat untuk hasil MOU kemarin sudah dibuat oleh pihak Ibu, apakah disetujui Bu? Kami setuju Bu kalau pihak Ibu yang membuat hasil kontraknya nanti, dan terima kasih juga karena sudah menawarkan hal tersebut. Baik, terima kasih Bu untuk hasil negosiasi kita pada hari ini. Dari pihak saksi bagaimana? Setuju. Saya setuju. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu telah mengundang kami untuk menegosiasikan hasil dari negosiasi kita. Kami dari pihak CV Sisyana mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.